Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ude Brain tutorial ya, bersama Yato Design. Kali ini saya akan buat tutorial seperti yang teman-teman lihat saat ini, yaitu magma Merapi ya. Nah, ini sangat detail ya, nggak detail banget ya, lumayan. Ya, menurut saya sudah realistis ya, dan juga tekniknya sederhana ya, mungkin lebih sederhana daripada di mana tutorial yang spider web ya. Kalau spider web terlalu banyak ini ya, brush ya, ada beberapa macam brush. Kalau ini cuma satu brush ya, dan ini tidak menggunakan tekstur ya, karena seperti yang sering saya sampaikan ya, untuk kalau menggunakan tekstur itu terlalu berat ya. Nah, kerja kita jadi lambat, dan juga mungkin waktu kita ngupload juga lama ya. Kalau kita menggunakan kuota ya, yang jelas ya habis kuotanya nanti ya. Oke teman-teman ya, tekniknya sama persis ya, lebih mudah daripada yang pernah saya sampaikan di teman-teman ini waktu meet up ya, di Universitas Islam Mojopahit ya. Nah, kemudian ini lebih mudah karena apa? Hanya menggunakan layer style ya, yaitu yang biasa teman-teman kerjakan ya, bersama saya ya. Nah, ini kita lihat layernya ya, ini belum selesai, ini adalah project dari Ude Brain yang belum selesai karena ini belum tertata juga. Kemudian ini menurut saya masih belum terlihat teksnya ya, tapi cocok untuk digunakan belajar ya, bagi untuk teman-teman ya, teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini terdiri dari beberapa lapis layer ya. Nah, yang pertama ini ada fog ya, yaitu kabutnya, kita matikan. Kemudian teksnya ini ada dua lapis ya. Lapisan pertama itu yang atas seperti yang berkelupas, lapisan kedua itu adalah yang warna merah ini ya. Kemudian dasar dari magma ini juga ada dua lapis ya. Lapisan pertama itu yang kecil, kemudian yang lapisan kedua itu yang besar, kemudian yang terakhir ini ya, ini adalah laharnya ya, kemudian rasionalnya ya, laharnya yang paling dasar dari bumi ya, saat Gunung Merapi itu meletus ya. Oke ya. Nah, kemudian fognya ini, kita nggak download, kita buat sendiri ya, sebisa kita aja ya, tidak memaksakan ya. Dan ada dua lapis, dan magma ini kalau tanpa dasar sangat terlihat jelas ya. Kemudian ditambahi dasar bawah ini, nah ini sudah sangat terlihat ya. Ya, seperti terbakar ya. Oke. Dan teksturnya juga detail ya. Kita menggunakan 300 dpi dengan lebar 3500 ya, size-nya ya. Kemudian nah, ini dasarnya seperti ini. Kemudian dasar kedua seperti ini, dan magma. Nah, oke teman-teman. Kita menggunakan sangat mudah ya, karena kita hanya menggunakan layer style ya. Ini klik kanan, klik dua kali ya. Nah, ini kita tahu ya, layer stylenya seperti ini ya. Ada inner glow, inner shadow, inner glow, kemudian color overlay ya, drop shadow ya. Nah, kemudian magma yang lapisan kedua juga sama, menggunakan inner shadow, inner glow, color overlay,
outer glow, kemudian drop shadow ya. Oke. Ini juga sama ya, cuma bedanya mungkin warnanya kalau di teks ya, di teks atas itu kita menggunakan color overlay di layer style, sedangkan kalau di sini kita menggunakan color fill, menggunakan di sini ya solid color ini. Oke teman-teman ya. Kemudian bagaimana actionnya ya? Ya ini sebagaimana saat kita bincang-bincang di Unim ya dengan teman-teman yang lain ya saat meet up ya, kita ketahui bahwa kesulitan untuk membuat action itu kadang kita lupa langkah-langkah ini. Kemudian kalau kita nggak selesaikan itu kita ninggal, intinya kesulitan ya untuk mengulang lagi itu kesulitan. Sehingga di sini saya membuat langkah-langkah yang nanti itu kita bisa mengulang langkah tersebut ya, sehingga tidak harus melihat ini ya banyak sekali ini kemudian kita pilih mana yang salah itu ya, tapi kita membuat langkah-langkah awal, membuat masternya dulu ya, sehingga kita nanti saat gagal di langkah berikutnya tinggal kita meneruskan master tersebut ya, kita beralih ke master kemudian kita copy ya. Oke ya. Nah ini ada 3 langkah. Ini ada langkah yang pertama, kita membuat masternya dulu. Setelah itu saya tinggal ya. Kemudian saya teruskan untuk kita copy ya layer actionnya, kemudian kita membuat langkah kedua yaitu membuat asapnya, kemudian berikutnya saya membuat teksnya ini terlihat terkelupas. Nah, kita coba saja ya, kita hapus, kita tinggalkan teks, kemudian kita klik magma yang pertama, kita tunggu. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Ini adalah masternya yang pertama. Saat saya membuat ya, ada beberapa yang mungkin saya edit ya, terutama di sisi-sisinya ini. Nah kemudian selanjutnya, nah, ini masih belum ada fognya ya, belum ada asapnya ya, belum ada kabutnya ya. Kemudian kita delete. Kemudian yang kedua magma copy ini ya, ini sudah terbentuk asapnya ya. Asapnya kita menggunakan brush ya, blur, kemudian wave, destroy, apa itu, yang itu bisa menggunakan wave dan zigzag itu ya, di filter ya. Nah ini sudah muncul asapnya. Ini bisa kita jual juga ya sebagai variasi ya, sehingga nanti reviewer itu menganggap wah ini ternyata banyak variasinya gitu ya. Kemudian selanjutnya yang versi terakhir yang meskipun belum selesai, yang menurut saya sudah realistis. Nah ini Nah seperti ini ya. Oke dah. Oke seperti ini. Ini sudah realistis menurut saya. Oke langsung saja gitu. Bagaimana cara membuatnya? Mungkin kita perhatikan ya. Kita perhatikan bahwa di sini ada 4 lapis, tidak ya, sebenarnya ada 2 lapis yaitu di dasarnya, sedangkan magma yang teks ini itu kita menseleksi, setelah menseleksi kita duplikat ya, magma ini menduplikat magma yang ada di bawah, sehingga sebenarnya kita memakai brush di dasarnya saja ya. Kemudian kita pakai brush download juga saya tidak membuat sendiri ya, mungkin beberapa ada pengaturan ya. Nah, ini brushnya ya. Nah ini ada banyak brush ya, kita pilih ya, tapi saya pilih yang ini yang bisa bagus. Kita coba kita lihat ya.
Nah, seperti ini sebenarnya ya. Brushnya kita pakai ini. Kok bisa kecil ya, kita atur ya. Kita atur waktu kita membuat action ya. Tinggal klik kanan kita atur saja ini ya. Besar kecilnya. Kita bisa lihat seperti ini lah. Nah, kalau ini saya pakai 100, 200 dan 150 ya. Oke. Langsung saja kita membuat action. Langkah-langkahnya. Oke ya. Sini kita tambahkan di sini, kemudian kita buat latihan. Oke. Selanjutnya jangan lupa ya, kemarin saya dengan teman-teman Unim menyampaikan bahwa saat kita membuat action pertama awal ya, kita harus klik background, kemudian brush atau background dulu. Itu untuk mengurangi kesalahan langkah pertama ya, karena kalau langkah pertamanya salah ya, ngeklik ya, kemudian kita langsung membuat selection ya, itu langsung ini error di awal. Capek-capek kita membuat ternyata nggak bisa dipakai ya. Oke ya. Kemudian kita pilih selection ini, kita klik kanan, load selection ya. Oke, kemudian kita membuat layer baru, magma 1 gitu ya. Kemudian kita pilih brush pertama, kita pakai yang 200 atau 278, ini sudah cukup, atau 250 terserah ya. Saya ambilnya 278 aja, kita coba ya. Oke. Kemudian kita pilih ini, jangan lupa, atau pilih pen ini juga bisa. Kalau saya biasanya pilih ini ya. Klik kanan. Oh sorry ya, seleksinya belum kita buat. Ini klik kanan ya, make workpad ini ya, kita buat workpadnya, kemudian kita klik, kita toleransinya adalah 3. Oke, kemudian kita pilih ini, klik kanan, stroke pad. Jangan lupa ini brush ya, bukan pensil. Biasanya kalau di standarnya itu adalah pensil ya, awal membuka ya. Dan oke, warnanya putih, memang saya buat warna putih karena warna putih itu bisa kita atur nanti warnanya ya. Nah, selesai. Kemudian kita pakai brush lagi, kita klik kanan, kita atur, jangan 278 ya, kita ganti menjadi sekitar 150 ya, atau 175 terserah. Oke ya, 175 mungkin cukup. Kita enter, kemudian kita pilih ini, kita buat layer baru, magma 2 kemudian kita klik kanan, kemudian stroke pad sama brushnya tadi. Oke, selesai. Nah, kemudian kita padnya kita select ya, kita klik aja di luar. Kemudian jangan lupa untuk membuat teks ya, biar lebih mudah untuk dilihat ya. Kita backgroundnya kita ganti menjadi solid color, agak gelap ya, gelap aja ya, warna kemerahan. Oke, nah ini ya, nah ini brush teks. Jangan lupa ya, nanti untuk mengawali semua action, nama teksnya itu harus sama seperti yang kita pakai di sini. Karena kalau ini coba select layer ini ya, kalau keliru, kalau berubah-ubah ya, maka dia tidak akan dikenali, tidak akan berguna layer tersebut. Nah, action tersebut ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita pilih brush ini, kita pilih selection, klik kanan, load selection itu ya. Kemudian kita buat, pilih di sini magma 1, kemudian Ctrl J, itu adalah duplikat. Ya, kita matikan, kita hidden dulu magma. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat lagi, kita seleksi lagi, klik kanan, load selection ya. Oke, muncul kemudian magma 2 ya. Ini kemudian kita Ctrl J.
hasilnya. Oke teman-teman ya. Kemudian kita susun saja layer 1 dan layer 2 ini adalah teks magma ya. Teks magma 1. Kemudian juga kita ganti teks teks magma 2. Oke, enter. Nah, kemudian kita tinggal atur efeknya. Oh ya, untuk yang paling dasar ya tadi ya, magmanya ya, kita seleksi lagi menggunakan ini ya, jangan lupa load selection. Oke, kemudian kita pakai select, modifikasi, expand 10 pakai 20, enter. Nah, kemudian kita filter, seleksi lagi ya, modifikasi feeder 20. Oke, kemudian kita klik kanan, nambah layer lagi, lahar. Oke ya, dan kita selection, klik kanan dipakai selection ini ya, klik kanan, kemudian fill ya 100 byte. Oke, seperti ini. Nah, di select, kemudian kita pakai nambah layer ya, dengan layer warna ya, solid color, langsung kasih warna kuning. Kemudian kita create clipping mask dengan klik kanan pada layer fill, color fill ini ya, klik, langsung dia seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita menggunakan, saatnya kita membuat efek magma 1. Kita zoom ya, biar lebih jelas ya. Nah, pakai color, kita kasih color dulu ya, itu kita klik kanan ya, kita buat layer color solid color warna merah ya, karena nanti kalau kita kasih sinar itu akan warna merah gelap ya. Kalau kita kasih sinar ya, dia akan menjadi merah muda ya, bukan merah muda, merah darah ya. Oke, kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita masuk ke blending option, kemudian kita pilih inner shadow ya, untuk biar inner glow ya, kemudian kita pilih outer glow, dan terakhir drop shadow. Drop shadow ini dan ini ya, bevel emboss ya, bevel emboss. Kemudian bukan color overlay, glow-nya size ini ya, drop shadow-nya kalau di bawah, drop shadow-nya saya menggunakan ini ya, kuning ya. Kemudian kita buat produk sehingga ini benar-benar di bawahnya itu adalah lahar ya, sedangkan yang atasnya itu hanya batu ya, lahar yang sudah mengering ya. Nah, bisa normal ini ya, kemudian outer glow-nya sudah terlihat bagus. Inner glow-nya, inner shadow-nya ini size-nya mungkin oke ya. Dari outer glow-nya mungkin lebih dikit. Dengan syariah, dengan khilafah, sejahterakan. Oke ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya magma 2. Nah, kita
kasih warna juga, solid color, warna merah, dan kita clipping mesh. Kalau dirasa males untuk membuat hairstyle dari awal, kita copy saja ya, kemudian kita paste, copy dari yang tadi, dan kita paste di sini, tinggal kita edit ya. Oke, kita edit. Kalau ini saya tidak pakai ini, kemudian pakai drop shadow, inner glow, inner shadow, inner glow aja, inner shadow. Inner glow-nya tidak terlalu besar, cukup kecil saja. Ini sudah cukup ya. Kemudian kurang gelap. Oke ya. Selanjutnya sudah seperti magma menurut saya. Coba dasarnya ini. Drop shadow-nya terlalu ini ya. Kurang. Oke, seperti ini ya. Dan selanjutnya ini sudah. Kemudian teks magmanya, kalau kita males ya, kita copy aja, kemudian kita paste. Tapi ini kita pakai color overlay ya. Color overlay-nya menggunakan ini. Oke. Ini bevel-nya nggak pakai. Drop shadow pakai tapi warna hitam. Oke, dengan color boom, distensinya turunkan, splitnya susahnya. Oke, outer glue-nya dogma. Ini kemudian inner glow, inner shadow, glownya ya. Oke, kemudian kita males untuk buat awal, kita copy, kemudian kita paste di atas link. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi shadownya ini beda ya. Kita menitik tekankan pada lapisan pertama itu seperti terkeluas dari lapisan kedua agar menambah realistis. Ini bukan color tone tapi ini display ya. Kemudian ini distensinya tidak terlalu jarak, size nya juga tidak terlalu besar. Kemudian inner glow-nya juga tidak terlalu besar, mungkin satu aja cukup. Kemudian outer glow-nya ini kalau nggak salah tak pakai ya, pakai inner shadow-nya, extensinya mungkin ini ya 90 min. Kita lihat lebih dekat apakah sudah terlihat realistis. Yang menurut saya sudah cukup realistis. Inner glow-nya mungkin yang kurang kosong. Noise ya.
3 aja, kemudian ini punya 2 mungkin. Oke ya, inner shadow-nya. Nah, kita noise dari noise-nya ya, lebar sehingga seperti benar-benar terkelupas ya. Nah, seperti ini udah cukup menurut saya. Oke. Nah, seperti udah brand Magma Merapi ya. Nah, ini mungkin lebih terang daripada yang punya saya tadi ya. Mungkin kita ganti, coba color gelap. Kalau ini sudah kita ganti lebih gelap ya. Maka inner glow-nya harus dipertegas. Inner shadow-nya juga dipertegas. Oke, sudah terlihat seperti terkelupas, tapi yang bawah ini belum sempurna drop shadow-nya ya. Ekstensinya mungkin kita perbesar. Inner glue-nya mungkin ya, inner glue-nya kita nggak pakai juga nggak apa-apa ya, lebih realistis lebih. Oke, saya nggak pakai aja. Selesai ya. Nah, kemudian bagaimana membuat apa namanya, ini membuat asapnya ya. Membuat asapnya kita ambil magma yang awal ini ya, yang di atas, paling atas, sorry. Kemudian kita Ctrl C, kita klik kanan, clear seluruhnya ya. Kemudian gunakan seleksi ini, klik kanan, load selection, oke. Kemudian kita inverse, kemudian kita select ini, modifikasi, expand, kita 10 saja ya. Oke. Nah, seperti ini kita delete ya beberapa kali, akan membentuk ini ya. Nah, ini yang akan nanti kita buat apa namanya, asapnya ya. Kemudian di select. Untuk membuat asap sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan cara kita mengulang-ulang blur dan ini ya, di store ya. Oke, kita blur awal radial blur. Nah, ini kita sesuaikan aja sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, 18 ya atau 20. Oke, zoom. Oke, hasilnya seperti ini. Memang kalau sudah kita menggunakan filter itu agak berat ya. Kemudian kita filter lagi dengan distort ya. Sekali saja ya untuk blur yang radial yang radial tadi ya. Kita pakai wave ini di kanan. Oke, kita kecilkan dikit aja, 30. Nah, seperti ini. Kemudian kita filter blur sampai menurut kita bagus ya. Sesuai dengan hati aja. Blur, kemudian motion ya, motion mengetika dengan seperti ini. Kemudian kita filter lagi, kita distort wave. Oke. Jadi kemudian kita ini ya, blur lagi, blur motion, kita ganti arahnya menjadi berlawanan dengan tadi ya. Oke, kemudian kita filter lagi, kita distort, kemudian wave. Oke, kemudian terakhir mungkin kita distort zigzag. Oke ya.
Oke, selesai. Menurut saya ini sudah terlihat seperti asap ya. Kalau dirasa belum, tambah lagi saja ya, yaitu blur, motion blur. Oke, filter, distort, wave. Oke, ini ya. Kok masih belum ini? Nah, kita duplikat. Nah, kelihatan ya. Kita duplikat. Biasanya yang bawah ini saya buat overlay. Kemudian yang atasnya menggunakan screen ya. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Menurut saya sudah sedikit realistis ya. Nanti teman-teman bisa improvisasi lebih bagus daripada yang saya buat ini ya. Nah, sekarang kita coba tes apakah action ini bisa jalan atau tidak. Oke, kita selesai ya. Kemudian kita tinggalkan press. Dan kita lihat aja apakah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Karena kadang memang tadi saya lupa ya, tidak membuat beberapa langkah ya, nggak apa-apa. Ternyata sukses ya. Nah, tinggal kita menambahkan lagi ya polanya. Apakah ini dirasa terlalu terang ya, bisa kita gelapkan. Kemudian kalau kita sudah selesai ya, kalau kita sudah selesai ini biasanya kita ini ya, direktorinya ya, kita menggunakan folder yang beberapa folder ya. Kemudian di atasnya kita gunakan beberapa alternatif untuk klien bisa mengatur ya. Contohnya dikasih brightness and contrast ya, kemudian ditambahi black and white ya, seperti ini. Dan terakhir ditambahi ini apa namanya, hue saturation ya. Nah, ini ya, hue saturation ini kita ganti colorize nya blue magma. Nah, oke. Nah, kemudian kalian bisa milih sendiri ya nanti ya. Kalian bisa milih apakah dia ingin hitam putih, kemudian color kontras dan ininya bisa diatur. Kalau kurang gelap, bisa gelap. Kemudian apa namanya, kontrasnya ya, brightness-nya, kontrasnya bisa diatur oleh klien sendiri nanti ya. Dan kita juga harus membuatkan tutorialnya ya. Oke teman-teman, tidak menggunakan tekstur dan insya Allah ini sudah sangat detail ya, lumayan sangat detail, dan teman-teman bisa membuatnya lebih bagus lagi daripada yang saya buat ini ya. Dan terima kasih telah menyaksikan dan selamat mencoba, selamat berkarya buat karya Anda, buat karya teman-teman itu bisa menjadi berharga ya, dan juga bisa dikenang ya, mungkin oleh generasi berikutnya ya. Oke, cukup sekian dari kami Udibrain Tutorial. Salam dari saya Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.